Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina habibina wa maulana. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, rekan mahasiswa pengambil mata kuliah teknik pantai atau lengkapnya rekayasa sungai dan pantai. Kita lanjutkan materi kuliah dengan eh, pertemuan kedua ini membahas tentang gelombang. Kawan sekalian, eh, sebelum kita memulai, eh, izinkan saya mengajak Anda semua untuk melihat materi berikut ya, berkenaan dengan gelombang ini. Saya kira sudah bisa dilihat ya. Dalam materi kedua atau pertemuan kedua bab. Nah, sedikit kita ajak untuk bertadabbur ya di hari Jumat yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu mukhlishina lahud-din la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Disebutkan artinya dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu, bahwa eh, membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ada kata gelombang di sini, rekan-rekan siswa sekalian, dan gelombang dalam bahasa Arab ditulis al-mauju, al-maujah kalau kita lihat di kamus. Eh, Digambarkan sebagai sesuatu yang bisa datang dari berbagai penjuru dan menimbulkan ketakutan. Kemudian eh, kehadirannya adalah bersama tiupan angin. Pada kadarnya tiupan angin dan gelombang itu memberikan mereka kegembiraan. Tetapi ketika dia membesar menjadi badai,
dan datangnya dari arah yang bermacam-macamnya dari segala penjuru, maka itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika dalam keadaan terpojok dan genting seperti itu, maka biasanya orang akan berkata, sesungguhnya jika Engkau selamatkan kami dari bahaya ini, ya Allah, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Kata orang yang sedang kepepet. Lalu sambungannya, falama anjakum idakum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayawatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kawan-kawan sekalian, ada dua keadaan yang disebutkan di sini ya. Pertama awalnya gembira, kemudian situasi ketakutan, dan itu berkaitan dengan gelombang. Dan manusia mensikapinya saat dia ketakutan, dia berharap, dia berjanji untuk menjadi orang yang baik. Tetapi ketika bencana itu sudah lewat, maka tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Eh, Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat yang demikian, yang meminta kepada Allah ketika kepepet, tapi ketika Allah kasih, Allah kabulkan, lalu serta merta kita lupa pernah meminta kepada. Eh, Demikian kawan-kawan sekalian, saya tentu senang bisa mengajar di Unukase, kehormatan buat saya dan sekaligus kesempatan saya bisa menyisipkan hal-hal yang seperti ini karena Unukase tentu saja kampus yang berlatar belakang agama agama Islam maksudnya. Nah, bentuk gelombang eh, seperti yang nampak di gambar 2.1 ini, ya. Saya ambil dari bukunya Pak Profesor Bambang Triatmojo dari Gajah Mada. Skate gelombang itu ada permukaan air naik atau katakanlah puncaknya dan ada eh, penurunannya dari 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 apa puncak paling tinggi turun sampai paling rendah terus naik lagi, bergelombang. Nah, dari puncak ke puncak itu disebut L, kemudian ini ada C ya, ini terus ada H, ini tinggi gelombang dan seterusnya nanti akan kita bahas lebih jauh. Dan ini ada nilai D ya, kedalaman dan seterusnya, tapi ini gambar awal saja. Lalu apakah gelombang itu? Dalam definisi kita, gelombang di laut dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang tergantung pada gaya pembangkitnya. Gelombang tersebut adalah gelombang angin yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang pasang surut dibangkitkan oleh oke, gaya tarik benda.
benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap bumi. Itu sudah dua ya. Yang ketiga, gelombang tsunami terjadi karena letusan gunung berapi atau gempa di laut. Lalu ada yang keempat, gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak dan sebagainya. Ada empat macam di sini. Yang paling lazim tentu saja gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin tadi, seperti eh, kita baca tadi dalam ayat pembuka tadi. Apakah ada gelombang yang lain? Ya ada ya, tapi mungkin tidak terjadi di laut. Di antara beberapa bentuk gelombang tersebut, yang paling penting dalam bidang teknik pantai adalah gelombang angin. Untuk selanjutnya disebut gelombang saja. Jadi kalau dalam pembahasan berikutnya disebut gelombang, itu adalah gelombang angin, bukan tsunami, bukan pula yang akibat pasang surut dan lainnya. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Gelombang merupakan faktor utama di dalam penentuan letak atau layout pelabuhan, menentukan alur perlayaran, terus perencanaan bangunan pantai dan sebagainya. Oleh karena itu, seseorang ahli teknik pantai harus memahami dengan baik karakteristik dan perilaku gelombang baik di laut dalam selama perjalanannya menuju pantai maupun di daerah pantai dan pengaruhnya terhadap pantai. Sama dengan eh, bandar udara ya. Bandar udara itu dipengaruhi oleh rata-rata arah angin. Jadi kalau paling banyak arah angin di suatu tempat itu terjadi menuju arah arah apa ya? Misalnya 90 derajat ke arah timur, berarti ke arah situlah yang sejajar atau sesumbu dengan itu eh, runway pesawat itu diarahkan, karena mereka kan akan naik dan turun itu secara maksimal kalau dia eh, melawan arah angin. Berarti pelabuhan, pelayaran itu juga harus mempengaruhi dia Pak, memperhatikan arah-arah gelombang ini diantaranya arah arus dan seterusnya karena akan sangat berpengaruh. Pasang surut juga merupakan faktor penting karena bisa menimbulkan arus yang cukup kuat, terutama di daerah yang sempit, misalkan di teluk, estuari, dan muara sungai. Selain itu, elevasi muka air pasang dan air surut juga sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan pantai. Se- Sebagai contoh, elevasi puncak bangunan pantai ditentukan oleh elevasi muka air pasang untuk mengurangi limpasan air. Jadi kalau bisa tentu saja bangunan-bangunan pantai itu lebih tinggi daripada eh, top level dari puncak gelombang yang terjadi di situ ya. Agar tidak terjadi, jangan sampai tenggelam lah bangunan pantai. Kemudian sementara kedalaman alur pelayaran dan perairan pelabuhan ditentukan oleh muka air surut. Nah, jadi apa ya, dermaga misalnya ya, dermaga itu
hanya bisa didatangi kapal kalau kedalamannya itu lebih besar daripada eh, apa kedalaman bagian kapal yang terendam, lambung kapal yang terendam. Dulu di Pelabuhan Banjarmasin, eh, hampir setiap tahun terjadi kemacetan di alur pelabuhan. Maksudnya kapal tidak bisa menyandar ke dermaga, akibatnya beberapa pelayaran, entah itu barang dan penumpang, jadi tidak bisa merapat, ya. Sehingga eh, lamanya arus barang baru sampai ke penjual dan pembeli mengakibatkan harga mahal, harga naik misalnya, menyebabkan kelangkaan. Kemudian penumpang juga menjadi sangat mahal perjalanannya. Nah, kemudian oleh gubernur saat itu, Emil Darham, dibuatlah proyek yang besar, yaitu pengurukan alur ambang alur ambang alur Barito kalau nggak salah ya, di daerah Trisakti sana, yang intinya adalah eh, memperdalam jalur yang dilewati oleh kapal-kapal tersebut, ya. Nah, sekiranya kedalaman lautan bagus, tinggi, ya tidak surut, mungkin eh, proyek besar itu tidak diperlukan. Kemudian gelombang besar yang datang ke pantai pada saat air pasang bisa menyebabkan kerusakan pantai jauh sampai ke daratan. Untuk gelombang yang besar. Tsunami adalah gelombang yang terjadi karena letusan Gunung Merapi atau gempa di dalam laut, ya, gempa bumi di dalam laut. Gelombang yang terjadi bervariasi dari 0,5 meter sampai dengan 30 meter dan periode dari beberapa menit sampai sekitar 1 jam. Tinggi gelombang tsunami dipengaruhi oleh konfigurasi dasar laut. Selama penjalaran dari tengah laut, di mana pusat terbentuknya tsunami, biasa disebut epicentrum kalau nggak salah ya, menuju pantai. Tinggi gelombang menjadi semakin besar karena pengaruh perubahan kedalaman laut. Di daerah tinggi, di daerah pantai, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai puluhan meter. Karena tadi semakin mendekat pantai dia kan semakin semakin surut, ya, semakin surut kedalaman lautnya, air lautnya, sehingga gelombang yang punya energi besar itu makin naik ininya, eh, level tertingginya, ya, atau ketinggiannya makin naik. Selanjutnya, pada umumnya bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit digambarkan secara matematis karena ketidaklinearan. Tiga dimensi yang mempunyai bentuk yang random, yaitu suatu deret gelombang mempunyai tinggi dan periode berbeda. Beberapa teori yang ada hanya menggambarkan bentuk gelombang yang sederhana dan merupakan pendekatan gelombang alam. Ada beberapa teori dengan berbagai derajat kekompleksan
dan ketelitian untuk menggambarkan gelombang di alam, diantaranya adalah teori Airy, Stokes, Gensner, Nietzsche, Noidal, dan Tunggal. Masing-masing teori tersebut mempunyai batasan keberlakuan yang berbeda. Teori gelombang Airy merupakan gelombang amplitudo kecil, sedang teori yang lain adalah gelombang amplitudo terbatas atau finite amplitude waves. Teori paling sederhana adalah teori gelombang linear atau teori gelombang amplitudo kecil yang pertama kali dikemukakan oleh Airy pada tahun 1845 ya. Eh, Dalam buku ini hanya dipelajari teori gelombang Airy, Stokes, Noidal, dan Tunggal. Teori gelombang amplitudo kecil yang pertama. Ini diturunkan berdasarkan persamaan Laplace untuk aliran tidak rotasi atau irrotational flow dengan kondisi batas di permukaan air dan dasar laut. Kondisi batas di permukaan air didapat dengan melinearkan persamaan Bernoulli. Ini persamaan yang kita pelajari di mekanika fluida ya. Untuk aliran tak mantap, penyelesaian persamaan tersebut memberikan potensial kecepatan periodik untuk aliran tak rasional. Potensial kecepatan ini kemudian digunakan untuk menurunkan persamaan dari berbagai karakteristik gelombang spesifikasi fluktuasi muka air, kecepatan dan percepatan partikel, tekanan, kecepatan rambat gelombang, dan sebagainya. Kemudian anggapan-anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang adalah sebagai berikut. Satu, dianggap zat cair adalah homogen dan tidak termanfaatkan sehingga rapat massanya adalah konstan. Padahal zat cair air laut sebenarnya tidak seutuhnya homogen ya. Dan ada partikel-partikel lumpur dan seterusnya yang berbeda satu sama lainnya eh, di satu kawasan. Anggapan kedua adalah tegangan di permukaan itu diabaikan, walaupun sebenarnya ada ya. Yang ketiga, anggapan gaya Coriolis akibat perputaran bumi diabaikan, dianggap nggak ada. Ya, walaupun sebenarnya ada ya, karena bumi berputar. Harusnya juga berpengaruh, tapi untuk penyederhanaan dianggap tidak ada. Kemudian tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan, walaupun sebenarnya tidak sama. Lalu eh, zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasi. Kemudian anggapan berikutnya adalah dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable sehingga kecepatan vertikal di dasar laut adalah nol, walaupun tidak begitu ya. Anggapan ketujuh, amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Anggapan ke-8, gerak gelombang berbentuk silinder dan tegak lurus arah penjalaran gelombang sehingga gelombang adalah dua dimensi. Anggap dua dimensi saja ya. Nah, ini adalah sketsa gelombang tadi yang ditaruh di pembukaan tadi ya. Terus ada istilah ini AH, kemudian ada C, ada L, ada D kedalaman, dan seterusnya. Nanti kita lihat lebih jauh di perumusan. Gambar di atas menunjukkan suatu gelombang yang berada dalam sistem koordinat X, Y. Gelombang menjalar pada sumbu X. Beberapa notasi yang digunakan adalah D, adalah jarak antara muka air rata dan air laut atau kedalaman. Disebut sebagai kedalaman laut. Nah, kita lihat dulu ya. D adalah yang ini. Garis putus-putus ini adalah dari dasar laut ke puncak, ditambah dari dasar laut ke sini,
ke daerah paling rendahnya ya. Terus tambahkan bagi dua, rata-ratanya adalah nilai D atau kedalaman saat itu. Lalu nilai new adalah fluktuasi muka air terhadap muka air diam. New, ini new, fluktuasinya berapa ya? Tentu saja tiap keadaan ini berbeda ya. New di sini dan seterusnya. Lalu A adalah amplitudo gelombang, ada nggak di sini ya? Ah, tidak nampak ya. Lalu H adalah gelombang sama dengan 2A. Nih H adalah 2A. Maksudnya A itu dari sini ke sini ya. Tambah dari sini ke bawah. Amplitudo mungkin adalah yang ini ya, teman tidak nampak. Ini juga adalah simpangan suatu posisi eh, terjauh ini di puncak ini ke atas maupun di lembahnya, terjauh di paling bawah. Di simpangannya itu adalah amplitudo dari garis rata-rata kedalaman, sedangkan tinggi gelombang adalah amplitudo ke atas dan amplitudo ke bawah. Hasil tambahnya ini. Amplitudo H ketinggian gelombang, L panjang gelombang dari puncak ke puncak tadi atau dari eh, lembah ke lembah sama dari puncak ke puncak atau dari lembah ini ke sini harusnya. Lalu T adalah periode gelombang, yaitu interval waktu atau jarak waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Berapa waktunya? Itulah yang disebut sebagai satu periode. C adalah cepat rambat gelombang. Itu sama dengan L per T ya, nilai panjang gelombang dibagi dengan periodenya. K adalah angka gelombang, yaitu 2V per L, dan sigma adalah frekuensi gelombang, yaitu 2V per T periode. Teori gelombang amplitudo kecil dapat diturunkan dari persamaan kontinuitas untuk aliran tak rotasi, yaitu persamaan Laplace. Seperti ini ya, dari persamaan 2.1, 2.2, 2.3, dan 4. Dengan ini persamaannya, maka didapatkan nilai U adalah sekian, dan nilai V sekian. Kondisi batas di dasar laut dari persamaan tersebut adalah kecepatan vertikal adalah nol. V sama dengan nol pada saat Y sama dengan minus D. Kondisi batas pada permukaan diperoleh dari persamaan Bernoulli untuk aliran tidak mantap. Adalah seperti ini. Persamaan 2.4. Saya tidak akan membahas lebih jauh ya. Kita nanti lihat nilai maksudnya saja. Apabila persamaan tersebut dilinearkan, yaitu dengan mengabaikan U pangkat 2 dan V pangkat 2, dan pada umumnya Y sama dengan nu, serta mengambil tekanan di permukaan adalah nol, atau tekanan atmosfer, maka persamaan Bernoulli menjadi demikian ya, persamaan 2.5. Nilai nu adalah ini, dengan anggapan bahwa gelombang adalah kecil terhadap kedalaman, maka kondisi batas di Y sama dengan nol. Nah, kira-kira sama dengan Y sama dengan nu. Dengan anggapan tersebut, maka kondisi batas permukaan adalah nu sama dengan ini. Jadi persamaan yang diselesaikan adalah sebagai berikut. Persamaan Laplace adalah seperti ini, dan kondisi batas persamaan tersebut
adalah view Y dan new seperti ini. Samaan tersebut diselesaikan untuk mendapatkan nilai ini berdasarkan oh, simbol untuk ini adalah seperti persamaan 2,7 ya. Persamaan diferensial tersebut memberikan hasil sebagai berikut. Di mana potensial kecepatan ini dirumuskan sebagai ini ya, AG per sigma cos K kali dalam kurung ditambah Y per cos hiperbolik ya, kali cos hiperbolik K D dan sin biasa dalam kurung KX min sigma T, di mana G adalah gravitasi, sigma adalah frekuensi gelombang, K adalah angka gelombang, D kedalaman laut, Y jarak vertikal suatu titik yang ditinjau terhadap muka air diam, dan X sama dengan jarak horizontal serta T sama dengan waktu. Yang selanjutnya adalah cepat terhambat gelombang. Komponen vertikal kecepatan partikel pada apa ini? Pada permukaan air U V V ya adalah V sama dengan apa nih? Delta nu ya dan delta T, di mana nu diberikan dalam persamaan 2,6 sehingga persamaan V sama dengan seperti gambar 2,8 serta eh, nilai diferensial nih ya. Eh, Kecepatan terhadap Y itu sama dengan persamaan 2,9. Nah, selanjutnya terus penguraian rumus dari yang banyak ini sampai dengan didapat persamaan 2,10, 2,11, dan 2,12 untuk gelombang amplitudo kecil. Lalu persamaan tersebut menunjukkan 2,12 menunjukkan laju penjalanan gelombang sebagai fungsi kedalaman air atau D dan panjang gelombang atau L. Jika nilai K sama dengan sigma dibagi C dan dalam kurung 2V per T dibagi C, nilai sigma, yang ini nilai sigma, disubstitusikan ke dalam persamaan 2,11 maka didapatkan nilai cepat terhambat gelombang atau C sama dengan ini G kali T per 2V tangan hiperbolik dari 2V kali D per L 2,13 persamaannya, dan nilai L sama dengan GT kuadrat per 2P tangan hiperbolik 2P kali D per L 2,14. Nah, selanjutnya berdasarkan kedalaman relatif yaitu perbandingan antara kedalaman air D dan panjang gelombang L D per L, gelombang dapat diklasifikasikan ada 3 macam. Gelombang di laut dangkal, kalau di per L-nya itu lebih kecil atau sama dengan 1/20. Ya. Kemudian eh, gelombang di transisi, laut transisi ya kalau tadi laut dangkal nomor 1, nomor 2 laut transisi. Kalau L itu D per L ada di antara 1/20 sampai 1/2. Sedangkan yang ketiga adalah gelombang di laut dalam kalau D per L itu lebih besar daripada 1/2. Klasifikasi ini dilakukan untuk menyederhanakan rumus-rumus gelombang.
Penyederhanaan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar 2.2 yang menunjukkan berbagai parameter sebagai fungsi dari kedalaman relatif. Kita lihat gambar 2.2 ini, grafik ya. Apabila kedalaman relatif V per L adalah lebih besar daripada 0,5, nilai tangan hiperbolik dari 2PD per L sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi eh, C0 sama dengan GT per 2P dan L0 sama dengan GT kuadrat per 2P. Ini gambar grafik tadi ya, parameter fungsi kedalaman relatif. Kemudian indeks 0 menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah untuk kondisi di laut dalam apabila percepatan gravitasi ada 9,81 meter per detik, maka persamaannya menjadi nilai G tadi dimasukkan. Yang ini tadi oh, mana ini? Kan. Nah, ini nilai G tadi. Nih, nilai G, nilai apabila persamaan G sama dengan 9,81, dimasukkan 9,81 itu. Nah, ini G tadi ya. Masukkan, kan ada nilainya 9,81 dan V nilainya juga ada ya. 3,14 berarti 9,81 per 2 per 3,14 kali P. Jadi lebih sederhana persamaannya. Nah, ini jadi 1,56 P kuadrat itu untuk L0. Dan apabila kedalaman relatif adalah kurang dari 1/20, nilai tangan hiperbolik 2pi per pi L, 2, 2pi kali D per L sama dengan 2pi D per L, sehingga persamaan 2,13 dan 2,14 menjadi persamaan 2,18 dan 19, yaitu C, nilai cepat lambat gelombang sama dengan akar G kali D dan L sama dengan akar GD kali T sama dengan CT. Ini kan sama dengan C ya. Jadi L sama dengan CT. Persamaan ini menunjukkan bahwa di laut dangkal cepat lambat dan panjang gelombang hanya tergantung pada kedalaman air. Selanjutnya untuk kondisi gelombang di laut transisi, yaitu jika 1/20 di lebih kecil daripada di per L dan di per L lebih kecil dari 1,2, cepat lambat dan panjang gelombang dihitung dengan menggunakan persamaan 2,13 dan 2,14. Apabila persamaan 2,13 dibagi dengan 2,15 atau 2,14 dibagi dengan 2,16 akan didapatkan C per C0 itu akan sama nilainya dengan L per L0, sama juga dengan nilai tangan hiperbolik dari 2PD per L, 220 dan seterusnya ya. Yang apabila dilihat pada gambar 22 menunjukkan bahwa penurunan kurva tangan hiperbolik 2PD per L yang berarti terjadi pengurangan cepat lambat dan panjang gelombang selama penjalaran di laut dan menuju pantai. Apabila kedua ruas di persamaan 2,20 dikalikan dengan D per L, maka akan didapatkan samaan 2,21, yaitu D per L0 sama dengan D per L tangan hiperbolik kali tangan hiperbolik dari 2PD per L. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung panjang gelombang di setiap kedalaman. Apabila panjang gelombang di laut dalam diketahui, maka yang lain dapat diketahui. Penyelesaian persamaan 2,21 sangat sulit karena diperlukan iterasi yang panjang. Untuk memudahkan hitungan, telah dibuat tabel yang disusun berdasarkan persamaan tersebut, seperti disajikan dalam tabel L1 pada lampiran 1 di ujung buku.
Dalam tabel tersebut juga diberikan beberapa fungsi yang akan banyak digunakan dalam subbab berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh satu. Ya. Satu, ada soal sebagai berikut, gelombang dengan periodenya 10 detik. Terjadi di laut dengan kedalamannya 30 meter. Pertanyaannya, hitung panjang dan cepat rambat gelombang. Hitung pula panjang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman 5 meter. Penyelesaiannya adalah ini kita jadikan kunci ya. Panjang gelombang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2,14 atau tabel L1 dalam lampiran satu. Penyelesaian berdasarkan persamaan 2,14 dilakukan dengan membuat program komputer seperti terlihat pada program 2,1 dan hasil hitungan ditunjukkan di bawahnya. Bahasa komputer adalah Fortran dengan menggunakan software Wat477. Saya tidak menggunakan ini ya. Kita akan menghitung manual saja. Hitungan dilakukan dengan iterasi dengan nilai awal adalah panjang gelombang di laut dalam persamaan 2,17. Pada iterasi kedua nilai LR yang dimasukkan ke dalam ruas kanan dari persamaan 2,14 adalah rata dari permisalan awal L0 dan hasil iterasi pertama atau L1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat prosedur penghitungan sebagai berikut. Nilai awal atau L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Sama dengan 1,56 nilai T-nya 10 tadi ya. Pangkat 2 rumusnya sama dengan 156 meter. Untuk kedalaman D sama dengan 30 meter. Iterasi pertama L1 sama dengan G kali 10 kuadrat per 2P. Tangan hiperbolik dari 2P kali 30 per 150 sama dengan 130 milimeter, 130,55 meter. Iterasi kedua, L0 tambah L1 per 2. Didapat 143,28. L2 sama dengan G kali P tadi 10, pangkat 2 per P, tangan hiperbolik 2P kali 30 per 143,28 sama dengan 135,6. Dan seterusnya ya, sampai nanti kita ketemukan nilai yang berdekatan. Iterasi. Hasil hitungan menunjukkan bahwa untuk D 30 meter pada iterasi ke-8 menurut buku ini sudah diperoleh hasil yang benar, sedangkan untuk D 5 meter diperlukan 6 kali iterasi. Bagaimana iterasinya nanti kita akan perlihatkan dalam MS Excel setelah ini. Cepat rambat gelombang didapat dari membagi panjang gelombang dengan periode gelombang C sama dengan L per T. Apabila gelombang tabel L1 pada lampiran satu prosedur hitungan adalah sebagai berikut di bawah ini. D per L0 sama dengan D-nya 30, L-nya 156, hasilnya 0,1923. Atau dengan tabel L1 didapat nilai B per L dengan interpolasi. D per L sama dengan hasilnya 0,2189 tambah 0,0003 per 0,001 kali 0,21923 dikurangi 0,21839 yang ini. Sama dengan 0,218 642. Panjang gelombang L sama dengan 30 dibagi nilai yang ini tadi. Sama dengan 137,2 meter. Cepat lambat L dibagi T dapat soal 10, L-nya yang ini tadi. Didapatkan sisa dengan 13,72 meter per detik. Untuk D sama dengan 5 meter, D per L0, D-nya 5, masukkan 5. Sama dengan 0,032. Berarti D per L sama dengan 0,07385 ya.
nilai D per L, misalnya tadi dari perhitungan di atas, panjang gelombang L sama dengan 5 D per 0,07385. Yang ini ya, nilai D per L. D per L nilainya sekian, berarti L-nya saja di- dibagi ya, dibagi nilai ini, nilai L. Yaitu 67,6. Cepat rambat gelombang sama dengan 67,7 dibagi 10 dapat 6,77 meter per detik. Demikian, selanjutnya akan kita lihat bagaimana dia dikerjakan dalam Microsoft Excel agar lebih kelihatan. Excel-nya seperti ini. Nah, ini tadi ya. Oke. Contoh soal ini di kuncinya kan kita sudah tahu tadi. Kita menggunakan MS Excel untuk menjelaskan kepada Anda langkah-langkahnya, angka-angkanya datang dari mana. Sebaiknya Anda mengikutinya dalam atau mengerjakannya dalam MS Excel juga ya. Sehingga kalau ketemu permasalahan yang sama, entah itu soal ujian, tugas, atau lebih-lebih kalau persoalan di pekerjaan nantinya setelah Anda lulus. Anda tinggal membuka file Excel-nya. Jika serupa tipenya, maka Anda tinggal mengganti angkanya saja. Dari contoh soal ini kita ketahui ada periode 10 detik, kemudian ada kedalaman 30 meter. Dan pertanyaannya adalah panjang dan cepat lambat gelombang. Panjang gelombang, cepat lambat gelombang, 2. Kemudian hitung pula hal itu, yaitu panjang dan cepat lambat gelombang tadi, kalau kedalamannya yang asalnya 30 jadi 5 meter. Ini kuncinya. Jawaban kira-kira harus mirip dengan ini. Yang pertama, kita masukkan apa saja yang jadi rumusan ya dalam hubungan dengan pertanyaan tadi panjang dan cepat lambat gelombang tuh indikatornya apa saja. Yang pertama adalah G, nilai gravitasi. Itu sama semua untuk keadaan 9,81, copy saja. Terus nilai periode atau T 10 semuanya kita taruh untuk semua keadaan iterasi, iterasi mulai iterasi 1 sampai iterasi 13. Lalu nilai V sama juga semuanya 3,14. Lalu nilai D untuk bagian pertama adalah kedalaman 30 meter. Lalu kita mencari LR dulu ya. LR tadi rumusnya sama dengan 1,56 kali P kuadrat. Nah, 1,56 kali T kuadrat. T-nya ada di sel M42. Yang ini berwarna biru. Terus dipangkatkan 2. Nah, dapatlah nilai 156.
Ini nilai LL. Terus sama. Berapa L-nya? L-nya adalah, ini rumusnya tadi ya. L sama dengan G kali T kuadrat per 2P kali tangan hiperbolik dari 2P kali eh, T bagi 156 hasilnya berapa? Nah, nilai G dikali dengan nilai M43 yang mana M43 nilai periode ini pangkat 2 dibagi dengan 2P ini nilai P yang mana N43 yang ini 3,14 lalu tangan hiperbolik tan H dari ini 2 kali eh, dari P dan 43 dikali dengan D nilai kedalaman dibagi dengan LTR yang tadi. Didapatlah 130,59. Nah, terus diadakan eh, iterasi ya, iterasi pertama tadi ini, iterasi kedua itu nilai ini tadi dirata-ratakan ya, 156 tambah 130,59 bagi 2. Hasilnya ini 143,295. Lalu berapakah L-nya? L-nya sama tadi ya. L-nya tetap saja eh, angka yang tadi. Nah, terus yang di bawah ini iterasi ketiga sama lagi ini dirata-ratakan lagi. Dirata-ratakan lagi. Yang ini eh, maaf tadi ada perbedaan ya. Yang ini menjadi ini perbedaannya adalah di sel berwarna hijau, hijau ini per P44 ini. Kalau yang ini dia kan berarti P-nya yang di atas ini P43. Hmm. Nah, rumusnya sih sama semua. Terus yang di sini ini di rata-ratakan, ini di rata-ratakan, rata-ratakan, rata-rata dari data atasnya ya, hasil perhitungan atasnya. Kalau ini hasil dari pengerumusan pada baris itu. Nah, ini terus dilakukan sampai dia berdekatan angkanya ya, maksudnya kiri dan kanan sama. Nah, kalau kita lihat di sini eh, kurang ini, mulai dari selisih 25 ya, mulai dari selisih 25, ya, nah dari 25,41 selisihnya turun terus jadi 8 jadi 2,6 jadi 0,84 0,27 0,09 03 01 sampai seterusnya biar dikatakan tidak terjadi selisih ya, atau nol ini kalau dia 2 desimal
Nah, kalau dia 3 desimal, kalau 2 desimal dia ketemu nol, selisihnya pada iterasi ke-9. Kalau dia komanya satu saja, dia sudah ketemu iterasi ke-7 ya. Sudah ketemu. Terus kalau nolnya 3 di belakang koma, itu di iterasi ke-10, iterasi ke-11 baru dapatnya. Nah, pada iterasi dengan ketelitian yang tinggi, 0,0000 atau 4 angka di belakang koma baru diketemu di iterasi ke-13. Berarti tergantung tingkat ketelitiannya ya. Baik, hasil hitungan menunjukkan bahwa D sama dengan 30 meter pada iterasi ke-8 menurut buku ya, kalau menurut hitungan kita iterasi ke-13. Diperoleh hasil yang benar, sedangkan untuk D sama dengan 5 meter diperlukan 6 iterasi. Berarti kita coba lagi yang D sama dengan 5 ya, yang ini. Tadi kan D sama dengan 30. Caranya sama, tinggal kita copy, rumusnya udah sama, input input saja lagi, arahkan ke sumber data yang benar. Ini kalau di sini dia disebutkan ketemunya di iterasi berapa ini? Hasil temuan menunjukkan bahwa di 930 pada iterasi ke-8 sudah diproses yang benar, sedangkan untuk D sama dengan 5 diperlukan 6 iterasi. Kalau di sini disebutkan yang pas itu adalah yang ke-9. Cepat rambat gelombang didapat dari membagi panjang gelombang dengan periode gelombang atau C sama dengan N per T. Apabila digunakan tabel L1 pada lampiran 1, prosedur hitungannya adalah sebagai berikut. Cari nilai D per L0 dulu, yaitu 130 dibagi 156, nilainya 0,1923. Dari ini 0,1923 ini yang cocok mana? Ini ada banyak tabel, banyak angka sebenarnya nih ya. Terus saya sederhanakan tabelnya seperti ini saja. Di bagian yang penting saja saya catat. Itu nanti Anda bisa lihat di halaman 382 ya. Buku Pak Bambang Triatmojo, Teknik Pantai. Hmm, lalu kita masukkan, kita cari yang angkanya 0,1923. 0,19 sudah ada, ini satu bukan, dua benar, sudah ada dua benar. Terus dua tidak ada lagi, setelah dua tiga. Nah ini berarti antar sini. Ini 1920, dia maunya 19 berapa? 23 ya. 1923 berarti di antara sini, antara 1920 dan 0,1930. Datanya di antara sini. Berarti ini kita lakukan interpolasi dengan Excel. Hasil interpolasi dengan data ini, maunya data segini. Hasilnya untuk D per L sama dengan, nah cara interpolasi adalah seperti ini. Silakan perhatikan dulu ya. Gunakan rumus forecast sama dengan forecast, lalu eh, eh, pilih rank antara K107 ini, yang ini ya, antara K107, oh bukan yang ini adalah kuncinya yang mau dicari. Kalau ini berapa ini? Nah gitu maksudnya ya. K107, terus koma, lalu ring jawabannya adalah di antara ini ya, antara L104 dan L105. Terus acuannya adalah dari K104 ini sampai K105, di antaranya ini berapa?
yang jadi acuan tadi ya. Jawabannya yang hijau ini di antara ini dan ini. Nah, dengan rumus ini kita dapatkan, oh ternyata nilainya adalah 0,21864. 21864. Benar ya di antara 39, 839 dan 923. Ini nilai di per L. Ini di per L ya. 0,21864 benar. Kalau tidak dengan Excel bisa juga dengan rumus manual ya, dengan rumus di pelajaran SMP mencari mencari suatu titik dalam garis lurus, koordinat satu titik koordinat XY, garis lurus dalam koordinat XY di dalam garis ya. Itu rumus Y1 dan Y2. Cari saja rumus untuk interpolasi. Rumus persamaan garis lurus. Lalu panjang gelombang atau L dengan sudah diketahui di per L sekian ini, berarti L-nya tahu dong. D30, L-nya adalah naik ke atas ya. Naik ke atas, kalau ditukar ini ya, L ke sini, kemudian nilai ini ke bawah menggantikan L. Berarti L sama dengan di per ini. Di 30, L-nya ini, berarti L sama dengan 137,2. Kita cek ya, benar nggak? F8, F82, mana F82? F82. F82 yang ini ya. Hmm, ini dibagi dengan nilai L107. L107 yang ini tadi hasil interpolasi. Dapatlah 137,211. 137,2 di pupuk. Berarti ya, mendekati sebenarnya. Lalu cepat terambat gelombang. Cepat terambat gelombang rumusnya C sama dengan L per T. L-nya tadi dapat, T-nya 10, data soal, sehingga C-nya ini 13,72. Benar nggak? L per T, T-nya 10. Ya, meter per detik. Lalu untuk D sama dengan 5 sama ya, nanti diulangi saja prosesnya. D per L0 sama dengan 5 per L0-nya 196. 0,032 D per L 0,07385. Cek D per L. Yaitu E9 dan D16. E9, dan D16. Ini. Iya. Lalu tabelnya seperti ini. Nilainya tadi 0,03205. Cari di tabel itu ternyata dapatnya di halaman 377. 0,03205. 0,0320. Nah, tapi ini ada 5, berarti antara sini ya, 320 dan 330. Sama perhitungannya seperti tadi, lakukan interpolasi juga ya. L sama dengan 5 per 0,07385, langsung yang ini. Oh, berarti
tidak dilakukan interpolasi ya. Langsung diambil saja karena nilainya tadi 0,03205. 0,03205. 0,5 ini dianggap tidak berpengaruh menjadi 0,032201 bisa ya, dan seterusnya. Karena 0,05 ini bisa saja pembulatan dari sebelumnya. Padahal dia 0,3204 dan seterusnya ya. Coba kita lihat, kita tambahkan. Enggak ya, 0,51. Tapi ya so far dia sampai dengan 0 nih saja. Udah ketemu angkanya di sini dia tidak interpolasikan lagi, langsung diambil angkanya. Tapi kalau mau akurat ya diinterpolasikan lagi ya. Terus L dapatkan tadi periodenya T ini sama dengan 5 ya, dibagi dengan nilai ini di per L ya, sama dengan 67,6. Berarti L saja sama dengan 67,6 sama dengan pengecekan 67,706. Nggak sama sih, ada selisih 0,1 nih. Tapi tidak apa, saya lanjutkan saja ya. Selisihnya bisa dianggap kecil. Nilai C cara cepat rambat pengembang sama dengan nilai ini tadi, nilai L dibagi dengan nilai T10. Berarti tinggal menggeser komanya, hasilnya seperti ini. 6,77 sama meter per detik. Nah, ini tadi harus pengerjaan soal menurut Excel. Baik, kita ulangi lagi dengan penjelasan seperti ini. Dari soal ini kita buat apa saja yang diketahui, yaitu periode gelombang 10, kedalaman di laut 30, lalu bagaimana jika kedalaman 5. L0 rumusnya ini dimasukkan saja hasilnya ini. Lalu untuk kedalaman D sama dengan 30 meter, kita mencari nilai L. L pertama rumusnya adalah ini. L1 9 G dikali T kuadrat per 2Pi, tangan hiperbolik dari 2Pi per L0, di mana nilai G 9,81, T 10, data soal, D 3,14, D sama dengan 30, L0 sama dengan 156 meter. Maka L1 sama dengan nilai ini tadi ya. Nah, L1 yang ini G kali T kuadrat per P. G-nya 981, T-nya 10 kuadrat, P-nya 3,14. Dibagi dengan 2 P ya, 2 kali 3,14 ini. Tangan hiperbolik dari 2P per D, 2P kali D per L0. Nah, 2 kali V-nya ini, terus D-nya ini, dibagi 2, dibagi nilai L0 pada sel F27. Didapatkan nilainya 130,59. Benar nggak? Satu begitu. Ini. Lalu iterasi kedua sama sama seperti tadi. LR sama dengan L0 tambah L1 yang ini, L0 tadi yang ini, tambah L1 per 2 nilai rata-rata. Selanjutnya dan seterusnya seperti yang saya gambarkan tadi di sini.
Kalau iterasi ketiga begitu seterusnya sampai iterasi ke berapa tadi ya? Ke 11 atau ke 9? 9. Nah, demikian cara pengerjaan Excel untuk eh, perhitungan gelombang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Eh, Terus tugas Anda untuk mengerjakannya di dalam MS Excel dengan cara yang sama ya. Tapi saya minta dalam eh, kedalaman laut yang berbeda. Untuk soalnya sama, tetapi kedalaman di lautnya adalah 25 meter. Dan bagaimana jika kedalaman gelombangnya adalah 4 meter. Nah, yang ditanyakan sama, data-data yang lain, rumus dan alur pengerjaan sama, kerjakanlah eh, modifikasi soal ini dalam MS Excel seperti yang saya contohkan. Hmm. Wah, belum saya ini ya, belum saya share Excelnya tadi. Oh, iya. Nah, sebagai tugas dalam pertemuan kedua ini, kerjakan contoh soal tadi ya dengan merubah datanya. Kedalaman laut itu 25 sebagai ganti 30, sedangkan kondisi duanya adalah 4 meter kedalamannya menggantikan 5 di contoh soal. Kerjakan dengan cara yang sama dalam MS Excel dengan rumus sama dan seterusnya. Bahkan sebelum 1 minggu dari sekarang Anda bisa kumpulkan dan mengirimnya ke WA saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kalau saja terdapat kekurangan dan kesilapan. Eh, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.